Dalam kilas balik, Elliot yang kala itu sedang berada di dalam apartemennya tiba-tiba kedatangan sejumlah petugas FBI yang langsung membekuknya, beserta dengan sejumlah barang bukti dari dalam apartemen tersebut. Dalam persidangan, Elliot yang didampingi oleh pengacaranya malah tidak mengikuti arahan dari pengacara tersebut, dan ia justru lebih banyak melamun dan menyatakan dirinya bersalah. Tidak hanya pada kasus peretasan yang dilakukannya pada Lenny Shannon, tetapi juga pada aksi perampasan anjing pria itu yang disebut-sebut seharga 18 juta rupiah. Karena hal itulah, maka Elliot akhirnya divonis hukuman 18 bulan penjara. Di dalam penjara, beberapa karakter mulai diperlihatkan jati diri sesungguhnya. Mulai dari Ray yang ternyata adalah petugas polisi, dan anak buahnya yang ternyata merupakan seorang sipir penjara. Hingga Leon yang ternyata merupakan narapidana sekaligus satu-satunya teman yang dimiliki Elliot di dalam penjara tersebut. Sejak saat itu hari-hari dilalui Elliot dari balik jeruji besi dengan rutinitas seperti yang selama ini dianggapnya sedang berada di luar. Namun pada kenyataan itu, semua dilalui Elliot hanya dari dalam penjara. Singkat cerita, masa hukuman Elliot pun telah berlalu, dan kini ia dinyatakan bebas dari segala tuntutan yang pernah didapatnya. Kebebasannya dari penjara juga disambut dengan baik oleh Darlene, yang nampak begitu bahagia karena mendapati kakaknya yang kini telah bebas. Sementara itu di tempat lain, Angela nampak sedang menjalin data milik Joseph Green tentang Washington Township, di mana data tersebut merupakan kumpulan data yang berisi skandal pencemaran limbah yang menyeret Ecop dengan sejumlah korban tewas beberapa tahun silam. Kembali ke Elliot, ia yang sedang bersama Darlene kini mulai mendapat banyak cerita dari adiknya itu. Darlene mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini Trenton dan Mobley telah menghilang dari kehidupannya, termasuk dengan kekhawatirannya mengenai aksi Cisco saat mengambil fotonya ketika tengah tertidur dan dikirimkan ke Dark Army. Mendengar hal itu, Elliot justru semakin tertarik untuk bisa menemui Dark Army. Alhasil, ia bersama Darlene pun akhirnya mengunjungi tempat tinggal Cisco. Di kediaman Cisco, ia dan Darlene langsung terlibat dalam perdebatan mengenai insiden sebelumnya, di mana Darlene yang terus berujar bahwa privasinya terganggu karena ulah Cisco. Namun pria itu malah berdalih jika yang diakuinya saat itu adalah demi melindungi Darlene. Mendengar kekacauan itu, Elliot pun berusaha menengahinya dengan mengungkapkan niatnya yang ingin bertemu dengan Dark Army. Dari sinilah akhirnya Cisco membeberkan mengenai Sun yang disebutkan sebagai bawahan dari White Rose yang merupakan bagian dari Dark Army. Tak lama kemudian, aksi peretasan pun dilakukan oleh Elliot dengan menyadap semua perbincangan yang dilakukan oleh Sun dan komunitas hackernya. Ternyata meretas perbincangan Sun tidak cukup bagi Elliot. Ia yang semakin penasaran dengan rencana White Rose akhirnya memaksa Cisco untuk membawanya bertemu dengan sosok tersebut. Alhasil, perjalanan pun dilakukan oleh Cisco dan Elliot. Sementara Darlene masih terus memantau perbincangan yang dilakukan Sun melalui laptopnya. Dalam pertemuannya dengan Sun, Elliot yang tak bisa berbahasa Mandarin jelas dicueki begitu saja oleh pria itu. Mendapat perlakuan tersebut, Elliot pun dengan lantang mengatakan niatnya pada Sun, bahwa dirinya sangat ingin mengetahui rencana White Rose tentang tingkat kedua. Apa itu tingkat 2? Nanti akan ketahuan. Sekembalinya di tempat tinggal Cisco, Darlene yang telah menunggu kedatangan Elliot dan Cisco pun langsung menanyakan perihal kaset VHS yang sempat tertinggal di rumah Susan. Ia mengaku sangat khawatir karena dalam rekaman VHS tersebut sempat terlihat dengan jelas wajah Darlene, dan ia tak ingin pihak FBI menemukan kaset tersebut. Alhasil, Cisco pun menawarkan bantuannya untuk mengambil sendiri kaset VHS itu, dengan membiarkan Darlene tetap berada di tempat tinggalnya. Cisco yang berhasil menyelinap masuk ke rumah Susan akhirnya menemukan kembali kaset VHS yang diinginkan oleh Darlene. Namun anehnya pria itu tak langsung pergi dari tempat tersebut, melainkan justru teralihkan perhatiannya pada sesuatu di dalam apartemen itu. Sama halnya dengan Darlene. Ia yang sedari tadi terus menyimak perbincangan yang terjadi di ponsel Sun, akhirnya mulai mendengar soal tingkat 2 yang dibahas oleh White Rose.
Anehnya, Waitrose malah mengatakan bahwa tingkat 2 bukanlah rencananya, melainkan itu semua merupakan rencana dari Elliot. Tak lama kemudian, perbincangan itu pun terhenti bersamaan dengan Shun yang berhasil memutuskan sambungan ponselnya dengan penyadap yang sempat dipasang Elliot sebelumnya. Menariknya, Darlene yang sedang sendirian di tempat tinggal Sisko lalu mendengar ketukan pintu yang sontak membuatnya mendekat dan membuka pintu tersebut. Secara mengejutkan, Darlene ternyata kedatangan Sisko yang tengah membawa seorang pria yang ditemukannya di rumah Susan. Hal itu dilakukannya karena Sisko sempat mendengar pria tersebut berulang kali mengatakan nama Darlene. Karena alasan inilah, maka ia menganggap jika pria yang ditemukannya itu adalah teman dari Darlene. Hingga kemudian ia pun membawanya dari rumah Susan. Dari sinilah, Darlene mengungkapkan bahwa pria yang ditemukan Sisko dalam kondisi penuh luka itu bernama Vincent, salah satu anggota di tim DC yang bertugas di Capitol Hill. Di waktu yang sama, Elliot yang sedang menuju ke apartemennya malah mendapati mobil SUV yang tengah terparkir di sana. Ia yang menyadari bahwa itu merupakan mobil Tyrell langsung menghampirinya. Dan ternyata di dalamnya terdapat Joanna yang langsung menyapanya dengan sebutan Oli. Elliot pun lalu dibawa Joanna menuju ke tempat tinggalnya. Kemudian di rumah Joanna, Elliot mulai ditanyai soal keberadaan Tyrell. Mendengar hal itu, Elliot jelas merasa khawatir karena yang diketahuinya Tyrell sudah ia bunuh. Dan sekarang ia tak tahu harus dengan cara apa memberitahu hal tersebut kepada Joanna. Namun anehnya wanita itu malah mengungkapkan bahwa beberapa waktu kemarin ia sempat mendapat kiriman ponsel yang diyakininya dari Tyrell, termasuk dengan panggilan telepon yang sayangnya tidak sempat ia jawab. Nah, karena hal itulah maka Joanna sangat meyakini bahwa suaminya benar-benar masih ada. Dia pun meminta Elliot agar mau menemukan keberadaan Tyrell. Namun tampaknya Elliot masih enggan untuk menerima ajakan tersebut. Bahkan meski Joanna sempat merayunya. Nah, dalam perjalanan pulang, Elliot yang diantar oleh anak buah Joanna sempat meminta agar dirinya diturunkan di sebuah tempat bernama Micro Center. Namun tampaknya keinginan tersebut tak bisa dilakukan. Karena anak buah Joanna hanya mau mengantar Elliot ke apartemennya saja, tanpa ada tujuan lain selain lokasi tersebut. Secara mengejutkan, Elliot malah mengungkapkan bahwa semua perangkat di apartemennya telah diambil oleh pihak kepolisian. Yang artinya jika Joanna ingin segera menyelesaikan masalahnya, maka Elliot harus mendapatkan semua perangkat yang ia butuhkan. Beralih ke Piero, ia yang telah mendapatkan sejumlah keterangan dari para saksi akhirnya berhasil membuat sketsa wajah pelaku yang ia cari selama ini. Dan ternyata yang digambarnya adalah wajah Sisko. Mendapat laporan tersebut, atasannya yang bernama Ernesto Santiago malah berinisiatif akan memperlihatkan sketsa itu di hadapan banyak pers dengan tujuan agar sosok dalam sketsa tersebut bisa segera diketahui keberadaannya. Namun berbeda dengan Piero, ia yang khawatir dengan kondisi targetnya itu malah menolak ide Santiago. Agen FBI itu berdalih bahwa pengumuman melalui pers justru akan mudah diketahui oleh Dark Army, yang mungkin saja malah bisa mengancam keselamatan dari target tersebut. Kembali ke Elliot, ia yang telah selesai membeli alat tempur yang ia butuhkan, kini langsung memulai aksinya bersama dengan anak buah Joanna, yang kebetulan masih berada bersamanya. Tak butuh waktu lama bagi Elliot, ia akhirnya berhasil melacak lokasi dari nomor ponsel misterius yang diyakininya menjadi lokasi keberadaan Tyrell. Merasa cukup dengan bantuan yang diberikannya pada Joanna, Elliot lalu meninggalkan apartemennya untuk segera menemui Angela. Dalam pertemuan mereka, Angela tiba-tiba mengungkapkan soal kedatangan FBI ke apartemennya, yang membahas mengenai Oli dan CD yang pernah disematkannya di kantor Allshape. Mendengar pernyataan tersebut, Elliot hanya bisa terdiam, sembari memikirkan sesuatu. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah melibatkan Angela dalam urusannya. Tak lama setelahnya, Elliot pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Angela. Menariknya, tak berselang lama sejak Elliot meninggalkannya, tiba-tiba saja muncul dua orang asing yang langsung menghampiri Angela.
Sementara itu, Darlene dan Cisco yang sebelumnya sempat berdebat mengenai nasib Vincent, akhirnya memutuskan untuk membawa pria itu ke rumah sakit. Keputusan itu juga yang secara tak langsung telah menyelamatkan Cisco dan Darlene dari sergapan FBI. Karena di waktu yang sama, ternyata FBI bersama pihak kepolisian tengah menyergap tempat tinggal Cisco dan hanya menemukan beberapa barang saja. Atas temuan itulah, FBI akhirnya memutuskan untuk tetap mengumumkan sketsa wajah target mereka melalui media. Dan secara mengejutkan, seorang perawat rumah sakit yang sempat bertemu dengan Cisco lalu melaporkan keberadaan target FBI itu yang tadi sempat berada di sana. Lagi-lagi, keberuntungan masih berpihak pada Cisco dan Darlene. Karena di saat itu juga, keduanya ternyata tengah berada di salah satu rumah makan untuk beristirahat. Seolah memiliki insting yang tajam, Piero menyisir satu demi satu tempat makan yang masih berada dalam jangkauan rumah sakit tersebut. Hingga pada akhirnya, ia pun berhasil menemukan Cisco yang saat itu masih bersama Darlene. Tak lama setelah Piero masuk ke tempat itu, tiba-tiba saja datang dua orang misterius yang mengenakan motor. Dan salah satunya turun untuk langsung menghampiri tempat tersebut. Dengan membabi buta, sosok misterius itu langsung merondongkan tembakannya ke arah Cisco, yang sontak membuat pria itu tewas seketika. Tak ingin tinggal diam, Piero pun lalu mengeluarkan pistolnya dan menembaknya ke arah pelaku tadi. Bersamaan dengan itu, mobil polisi mulai berdatangan dan membuat salah satu sosok misterius itu memilih kabur dengan motornya. Namun aksi yang sama seperti di Beijing kembali terjadi. Sosok misterius yang terluka oleh tembakan Piero akhirnya memutuskan untuk menembak dirinya sendiri. Seolah menjelaskan bahwa mereka masih satu komplotan dan tak ingin identitas dari kelompoknya terbongkar. Karena insiden itulah, maka Piero saat ini harus mendapat perawatan di rumah sakit. Agen FBI itu juga sempat meluapkan kekesalannya pada Santiago yang dinilainya sudah gegabah dan tidak pernah mendengarkan saran dari bawahannya. Karena menurut Piero, apa yang menimpa targetnya di tempat makan tadi merupakan buntut dari aksi pengumuman sketsa wajah dari pria tersebut yang digagas oleh Santiago. Piero juga mengatakan bahwa semua aksi penembakan yang sempat terjadi jelas dilakukan oleh Dark Army. Tak terkecuali dengan pihak pemerintah Cina yang bisa jadi turut berperan dalam semua insiden yang terjadi belakangan ini. Kondisi juga semakin pelik, karena Santiago menuturkan bahwa ternyata Amerika kini telah berhubungan baik dengan Cina. Setelah raksasa Asia itu baru saja menggelontorkan dana hingga 2 triliun dolar sebagai talangan bagi kelompok ICOP. Bahkan bantuan berupa hutang itu diberi Cina tanpa adanya bunga sepeser pun. Beralih ke Angela, ia yang sempat dihampiri oleh dua orang asing di kereta tadi ternyata malah dibawa ke suatu tempat setelah melalui perjalanan yang cukup panjang di dalam mobil. Di tempat tersebut, dua orang asing tadi langsung meninggalkan Angela begitu saja di salah satu ruangan. Lalu barulah muncul sosok yang ada di balik semua itu. Dan ternyata itu adalah White Rose. Dalam pertemuan mereka, Angel yang telah benar-benar muak dengan apa yang didapatnya langsung mengutarakan pada White Rose. Namun hal itu jelas dengan mudah disangkal oleh sosok tersebut, yang mengatakan bahwa Angela merupakan wanita yang sensitif, sehingga menjadi suatu keharusan bagi White Rose untuk memberikan sejumlah tes pada Angela. Sosok berdandan ala wanita itu juga mengungkapkan bahwa semestinya Angela telah mati dibunuh oleh rekannya. Bahkan pembunuhan itu seharusnya malah sudah terjadi 90 hari yang lalu. Namun karena kehebatan dari kepribadian Angela lah yang telah membuatnya bisa bertahan hingga sekarang. Kembali ke Elliot, ia yang terbangun di apartemennya kini memunculkan sosok Mr. Robot dan mulai memecahkan kode bersama. Setelah mengamati dan mencari informasi terkait kode yang ada di depannya, Mr. Robot akhirnya mendapatkan rangkaian angka yang ternyata merupakan sebuah nomor ponsel. Ia pun lalu menghubungi nomor misterius itu dan terdengarlah suara seorang pria yang memberikan arahan untuk mendatangi suatu lokasi sesuai dengan petunjuknya. Tak ingin membuang waktu, Mr. Robot dan Elliot pun lalu bergegas menuju ke lokasi tersebut.
Sesuai dengan lokasi yang telah dijanjikan, Elliot yang mulai menyadari tidak adanya sosok khayalan Mr. Robot seperti sebelumnya, kini malah dibuat kebingungan karena ternyata lokasi yang dimaksud merupakan tempat yang pernah disinggahi oleh dirinya ketika bertemu dengan seseorang. Ia juga mendapati adanya sebuah mobil yang terparkir. Elliot pun lalu mencoba menghampiri mobil tersebut. Nampak seorang pria parubaya yang ternyata menjadi sopir di mobil itu. Elliot pun masuk ke dalam mobil itu dan kemudian sopir itu pun menanyakan tentang alamat tujuan dari Elliot. Pikiran Elliot pun semakin dibuat kacau. Karena tak lama kemudian, seorang pria lainnya tiba-tiba masuk dan ternyata itu adalah Tyrell. Mengetahui kedatangan Tyrell, Elliot sontak merasa panik dan ketakutan karena sosok yang ada di depannya itu diketahuinya telah tewas, sesuai apa yang pernah dikatakan oleh Mr. Robot sebelumnya. Perasaan yang tak karuan itu bahkan sampai membuat Elliot meneriaki si sopir agar mau menurunkannya segera. Hingga pada akhirnya sopir yang semakin kesal dengan ulah Elliot pun menurunkannya begitu saja di jalan bersama dengan Tyrell. Di jalanan kota itu, Elliot yang masih meragukan keaslian sosok Tyrell kini malah semakin dibuat kebingungan. Karena mantan direktur teknologi Evil Corp itu malah membahas tentang tingkat 2 termasuk Dark Army. Nah, tak lama kemudian Tyrell pun mengajak Elliot pergi dari sana dan menuju ke suatu tempat sembari mengatakan bahwa kini mereka telah bersahabat. Setibanya di tujuan mereka, tempat yang menyerupai seperti sebuah ruko itu ternyata juga telah dilengkapi oleh sejumlah perangkat komputer. Serta seorang penjaga berpakaian APD seperti yang sempat ditemui Elliot ketika dirinya bertemu dengan White Rose. Di waktu yang sama, Darlene yang sempat terlibat dalam insiden penembakan yang menewaskan Cisco kini terlihat sedang berada di ruang interogasi. Di luar dugaan, ia yang terus meminta pengacara karena mengira akan dicecari sejumlah pertanyaan, malah hanya mendapat ucapan belasungkawa dari Piero. Bahkan agen FBI itu sempat mengatakan bahwa ia dan Darlene nantinya akan menjadi sahabat. Beralih ke Joanna, ia yang masih terus mempertanyakan tentang keberadaan Tyrell kini nampak dengan mendatangi rumah Scott. Entah apa yang dipikirkan oleh wanita itu. Ia malah datang dengan membuat kekacauan. Sebuah foto hasil USG nampak dibawa olehnya dan ditunjukkan pada Scott yang membuat pria itu langsung bersedih. Karena ternyata itu merupakan bayi yang kala itu tengah dikandung oleh Sharon. Nah, dari sinilah terungkap bahwa saat itu mendiang istri Scott ternyata sedang dalam kondisi hamil. Bahkan Sharon masih sempat mampir memeriksakan kondisi kandungannya tepat sebelum ia mendatangi pesta pengangkatan Scott sebagai direktur baru di Evil Corp. Namun naas baginya, malam itu juga ia justru harus menemui ajalnya setelah dihabisi oleh Tyrell. Dengan kondisi yang tengah kacau, Joanna malah mengeluarkan sumpah serapannya pada mendiang Sharon dan janin yang dikandungnya. Tidak hanya itu, Joanna juga sempat mengutuk mendiang istri Scott itu dengan mengatakan bahwa wanita tersebut sangat layak untuk berada di neraka bersama dengan janinnya. Karena menurutnya, Sharon bukanlah wanita baik-baik. Sebab dalam kondisinya yang tengah hamil saja, ia masih sempat ingin bercinta dengan Tyrell. Mendengar cacian yang tidak berperasaan itu, Scott pun terpancing emosi dan meluapkannya dengan mencekik Joanna. Beralih ke Darlene, ia yang sebelumnya sempat merasa sedikit lega karena tidak ada pertanyaan dari mulut Piero, malah kini dibuat semakin panik. Karena ternyata agen FBI itu semakin menyudutkannya dengan sejumlah temuan barang bukti yang sempat dikumpulkan oleh FBI. Mulai dari kamera VHS, topeng Ape Society, hingga selongsong peluru. Kembali ke Elliot, ia yang sedang berada di depan komputernya merasa takjub dengan semua rencana yang telah dibuat oleh Tyrell. Bahkan Elliot semakin dibuat kagum dengan terlihatnya sejumlah truk yang mulai mengangkut semua berkas yang ada di Evil Corp untuk dipindahkan ke markas mereka. Tyrell juga sempat membahas mengenai malware yang akan dijalankannya ketika sudah tiba saatnya. Nah, anehnya Elliot seolah tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Tyrell, terutama soal malware. Padahal malware tersebut diakui Tyrell merupakan ciptaan Elliot sendiri.
Sementara itu, Joanna yang mendapat luka lebam di wajahnya jelas membuat pasangannya yang bernama Derek tak terima. Pria tersebut seolah tak sabar lagi untuk membalas perlakuan Scott pada pasangannya. Namun hal sebaliknya justru dikatakan oleh Joanna. Ia berdalih bahwa semua yang didapatnya saat ini akan dijadikannya sebagai serangan kepada Scott dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Setidaknya dengan cara itulah, maka nama baik Tyrell akan bisa kembali. Di waktu yang sama, perdebatan kembali terjadi antara Piero dan Santiago. Agen wanita itu menuturkan bahwa cara menginterogasi Darlene tidaklah sama dengan yang selama ini mereka lakukan pada penjahat lainnya. Karena hal itulah, maka Piero berinisiatif untuk menginterogasi Darlene dengan caranya sendiri. Alhasil, agen FBI itu pun lalu membawa Darlene menuju ke salah satu ruangan yang ada di kantor FBI. Di ruangan tersebut, Piero memperlihatkan bagaimana operasi yang selama ini dilakukan oleh FBI, terutama pada target mereka. Terlihat juga beberapa sosok terdekat Darlene yang foto wajahnya terpampang di skema operasi FBI, termasuk dua target inti mereka yaitu Tyrell dan Elliot. Kembali ke Elliot, ia yang kini tengah bersama Mr. Robot mulai menyalahkan sosok khayalannya itu. Karena dianggapnya telah berperan banyak dalam aksi selama ini, tanpa sepengetahuan Elliot. Namun berulang kali Mr. Robot meyakinkan Elliot bahwa yang disalahkannya saat ini justru adalah dirinya sendiri. Tak lama kemudian, perdebatan itu pun teralihkan setelah Elliot mendapati Tyrell yang mulai mencoba melakukan aksi peretasan. Melihat hal itu, Elliot pun mengambil alih komputer seraya berujar bahwa ia akan menggagalkan aksi peretasan dan semua rangkaian rencana yang telah dibuat Tyrell. Namun hal sebaliknya justru dilontarkan Tyrell yang menyebut bahwa selama ini semua yang dilakukannya adalah ide Elliot sendiri, termasuk dengan rencana tingkat 2 sama seperti yang sempat dikatakan White Rose tempo hari. Seolah tak terima jika rencananya akan digagalkan begitu saja, Tyrell pun mengancam Elliot menggunakan sepucuk pistol dan memperingatinya untuk segera menjauh dari komputer agar rencana mereka tetap bisa dijalankan. Entah apa yang dipikirkan oleh Elliot, ia malah berdiri dan seolah tak gentar dengan semua gertakan Tyrell. Bahkan Elliot juga meyakini bahwa sosok yang ada di depannya saat ini hanyalah khayalannya saja. Karena menurutnya Tyrell yang asli sudah tewas di tangannya. Suasana panas pun akhirnya berujung pada penembakan yang dilakukan Tyrell pada Elliot. Elliot yang mendapat tembakan di perutnya kini terkapar tak berdaya dan perlahan mulai menyadari bahwa Tyrell memang benar-benar masih hidup. Tyrell pun lalu mengatakan bahwa ia hanyalah mengikuti apa yang pernah disampaikan Elliot tempo lalu. Bahkan semua yang menghalangi rencana mereka harus dihentikan, termasuk dengan aksi penembakan yang dilakukannya saat ini kepada Elliot. Sementara itu di tempat lain, nampak Angela yang sedang menghubungi Tyrell dan menanyakan soal keberadaan Elliot. Wanita tersebut juga nampak sudah cukup mengetahui apa yang telah terjadi pada kedua pria itu. Angela pun lalu meninggalkan kantornya dan segera bergegas menuju ke lokasi Tyrell berada. Dan season 2 pada series Mr. Robot ini pun berakhir.